Termasuk tadi, apa sih yang paruh waktu itu? Ini orang gempar kan kemarin dengan sebutan paruh waktu dan sebagainya. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, ini ada persoalan bahwa ketika kami melakukan seleksi Pak, orangnya diangkat tapi belum bisa bayar. Akhirnya dia tadi pengangkatannya. Ini persoalannya apa? Persoalan uang Pak, persoalan anggaran. Ya, persoalan anggaran. Saya dibayar 1 juta tetap harus kerja 1 bulan. Sampaikan Bu Menteri tadi, ada pengangkatan P3K paruh waktu. Kenapa ada paruh waktu? Karena ada pemerintah daerah tidak bisa membayar sesuai P3K penuh waktu. Oleh sebab itu, maka diberikan paruh waktu itu supaya dibayarnya tidak dengan belanja pegawai dulu, supaya tidak mengganggu 30% tadi. Akan tetapi bagi mereka yang paruh waktu tadi, dia punya kesempatan untuk dapat NIP yang sama. Kalau dibayar 5 juta, saya nggak mampu. Ya, berarti kalau terlepas dari sebutannya apapun, oh udahlah kalau Anda 1 juta seminggu 2 kali aja datang ke kantor. Sisanya Anda bisa usaha yang lain. Ini sebetulnya untuk masa transisi kalau menurut saya Pak Haji itu positif kalau menurut saya. Tapi sewaktu-waktu dia harus normal. Ketika anggaran sudah tersedia dan sebagainya, mereka punya hak bekerja secara penuh. Tapi ini masa transisi kita sebelum. Sehingga dia memiliki legalitas hukum dengan status kepegawaiannya. Jadi begitu nanti Pemdanya sudah memiliki anggaran untuk membayar secara penuh, maka dia boleh langsung diangkat. Tapi dia tetap sudah memiliki NIP. Ada pemenuhan, dia supaya tidak dikeluarkan, dia punya status yang jelas gitu ya. Boleh dong, oke kerjanya cuma seminggu, tapi bayarnya segini ya. Kan gitu. Jadi itu adalah jalan tengah salah satunya dari problematika yang kita hadapi saat ini ya. RB nomor 16 tahun 2025. Keputusan ini mengatur tentang skema PPPK paruh waktu termasuk soal penghasilan dan status. Kebijakan PPPK paruh waktu diambil sebagai langkah pemerintah dalam penyelesaian dan penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai NONAS, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kriteria pegawai non-ASN yang memenuhi syarat PPPK paruh waktu dalam keputusan ini meliputi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS Ta 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Ta 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Dalam hal jabatan PPPK paruh waktu dilaksanakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan jabatan seperti 1. Guru dan tenaga kependidikan, 2. Tenaga kesehatan, 3. Tenaga teknis, 4. Pengelola umum operasional, 5. Operator layanan operasional, 6. Pengelola layanan operasional, dan 7. Penata layanan operasional.